sekte Manhwa, mulai dari aksi, reaksi dan komunikasi. Haha canda bro. Oke, sebelum masuk ke videonya jangan lupa kalian support Mimin dengan cara subscribe dan like channel ini. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita diperlihatkan sebuah pemandangan langit yang sangat indah di tengah hutan, dan lalu kita diperlihatkan seseorang laki-laki yang bernama Jun Chang Kiao. Di sini kita panggil aja dengan nama Jun. Jun merupakan ketua dari sekte yang bernama Iron Bond. Ia sedang memaksa seseorang untuk bergabung ke dalam sektenya, tetapi orang tersebut menolak sehingga terjadinya sebuah pertengkaran antara mereka. Jun menanyakan apakah kau ingin masuk ke dalam sekteku. Tetapi orang tersebut menolak masuk ke dalam sekte si Jun ini, sehingga marahlah si Jun ini. Terus tiba-tiba ada cewek yang melihat mereka. Dia duduk di atas pohon dake putri kali dia di situ. Ngadu pulak dia sama si Jun ini. Dibilangnya udah disentuh pulak tangan si cewek tadi. Di sini naiklah pitam si Jun ini. Tanpa basa-basi lagi cetus melayanglah tendangan super ke muka orang itu. Dan kita dikasih tahu bahwasannya cewek tadi itu merupakan murid pertama si Jun. Apa gak marahlah pulak si Jun ini pulak murid pertamanya? Oh iya, cewek tadi itu bernama Lu Qian Qian, kita panggil aja lah ya Lu biar gak ribet-ribet. Jun pun lanjut melawan orang tersebut sampai-sampai udah gaya kayang aja dibuatnya. Kle tengoklah ini, setelah menghajar orang itu Jun dan Lu pulang, di perjalanan ini sok keren pulak si Jun ini pakai segala nanyak-nanyak keren gak tadi aku. Padahal yang dilawannya pun orang biasa. Hahaha. Kita diperlihatkan tempat sekte Iron Bond tersebut. Kita diperlihatkan pimpinan sekte Iron Bond terdahulu yang bernama Wang, tetapi dia mati secara tragis. Tahu gak Kle kayak mana matinya? Ini ku kasih lihat. Nah Kle, lihatlah itu matinya ketimpa papan yang bertuliskan nama sektenya pulak itu. Ada bodoh-bodohnya, siapa pulak yang pasang itu di situ? Dahlah gak kuat. Ketimpa pulak pimpinan sektenya di situ. Setelah mati masuklah arwahnya ke dalam tubuh si Ju ini. Pantaslah dia jadi pemimpin, rupanya roh orang masuk ke tubuhnya. Kalau gini namanya gak jadi ketimpa tangga tapi kejatuhan jadi pemimpin. Hahaha. Dan di sini kita juga tahu bahwa sekte Iron Bond ini merupakan peringkat ke-9 dari sekte-sekte lainnya. Oke, lanjut. Si Jun semangat kali dia untuk memajukan sekte ini sampai dia bilang akan jadi nomor 1. Kita acungkan jempol dulu semangat si Jun ini. Oke, kita langsung ditunjukkan informasi tentang sekte Iron Bond ini. Bisa Kle lihat muridnya cuma 1/100 orang. Aduh, udah tahulah Kle kayak mana gak peringkat 9 sekte ini murid pun cuma 1. Terus ada tugas pertama pulak sekte ini. Tugasnya ini disuruh cari pulak 100.000 murid. Lihat kayak gitu tugas pertamanya langsung ciut muka si Jun ini. Murid cuma 1 disuruh pulak cari 100.000 murid. Aduh, pening kali aku kalau gini, kata si Jun. Tiba-tiba ada sebuah sistem yang mengatakan bahwa ada hadiah untuk si Jun. Melihat itu dia sangat senang. Di sini kita dikasih lihat dia memunculkan semua cincin dari tangannya. Sambil tersenyum dia agak keluar keringat dingin pulak. Mungkin dia bingung untuk apa cincin ini ya kan. Haha. Baru saja dibilang udah ngamuk aja dia. Dibilang untuk apa cincin sebesar ini. Woi. Jun mengeluh pada saat dia mengambil misi pertamanya. Dan di sini kita dikasih tahu bahwa nama sekte Iron Bond dibuat oleh orang tuanya. Mereka memberi nama tersebut agar anaknya yaitu Jun selalu bahagia. Di sini Jun berpikir mengapa dia mendapat sebuah cincin besar ini. Tak lama kemudian Jun menyadari bahwasannya ada tulisan di cincin tersebut yang tertulis beri aku semua artefak. Kemudian Jun entah kenapa dia menempel cincin tersebut ke dahinya dan keluarlah aura berwarna putih. Jun pun berteleport ke suatu tempat entah di mana itu. Di sini dia hanya terdiam karena dia mendapatkan sebuah batu-batu saja. Haha. Dan tetapi ketika dia memegang dia merasakan sesuatu di dalamnya, dia merasa sangat senang. Akan tetapi semakin senangnya dia berhenti sejenak dikarenakan batu tersebut merupakan bom yang akan meledak. Alangkah terkejutnya dia sampai dari mukanya senang menjadi seperti ini. Kemudian dia melemparkan batu tersebut dan sampai-sampai dia memuja batu tersebut. Dan akhirnya ada sebuah benda terbang bercahaya hampir mengenai biawaknya. Dan itu merupakan sebuah pedang kecil. Di situ dia melihat pedang tersebut dan dia langsung terlihat lega. Kemudian dia mengecek kembali sistem miliknya. Di situ terdapat misi yang belum mendapatkan poin yaitu nilai kontribusi.
Dia pun heran bagaimana cara untuk mendapatkan nilai kontribusi itu, dan apa itu nilai kontribusi. Di berbicara dalam hati. Dan di sini dia diperlihatkan sangat serius untuk menjalani misi tersebut. Scene selanjutnya diperlihatkan Jun sedang menunggu murid untuk masuk ke dalam sekte Ironbone. Kita bisa lihat sekte ini merupakan sekte terbengkalai, kalian bisa lihat sampai ada jaring laba-laba di pintu masuk sekte. Tak lama kemudian datang seorang cewek yang kita lihat di awal tadi. Melihat itu Jun pun begitu gembira karena sudah ada yang akan mendaftar menjadi muridnya. Kemudian muncul sistem mengatakan bahwa Anda sudah memenuhi syarat untuk nilai kontribusi. Kemudian dia pun langsung masuk ke dimensi cincin miliknya untuk mengecek sesuatu. Dia mendapatkan sebuah mantra dan langsung menggunakan mantra tersebut. Di sini mantra tersebut bekerja hingga Jun bisa menerobos tingkat sampai 5 tingkat. Nah, di sini kita dilihatkan tingkatan-tingkatan tahapan material dan di sini Jun sudah mencapai tingkat 5. Scene berganti di suatu hutan secara tiba-tiba ada yang sedang menyerang Jun. Mereka terdiri atas 5 orang. Tapi 5 orang tersebut merupakan kawanan dari orang yang dihajarnya pada awal chapter. Dan kita juga dikasih tahu mereka merupakan murid dari sekte Springwater. Di sini Jun mengatakan bahwa dia merupakan pemimpin dari sekte Ironbone tetapi mereka malah meremehkannya. Di sini Jun menjadi laki-laki sejati dengan cara menyuruh murid satu-satunya untuk mundur. Dan ketika murid satu-satunya pergi dia mengatakan bahwa jika Jun mati maka Lu akan menjadi pemimpin sekte tersebut. Pertempuran pun dimulai. Jun langsung mengeluarkan kekuatannya. Musuh pun menganggap dia lemah dan berbicara oh hanya itu saja. Mereka pun maju untuk menyerang Jun. Akan tetapi sebuah tinju dari Jun melayang ke salah satu orang di antara mereka, sontak mereka terkejut. Dan Jun langsung berbicara apakah kau bercanda? Sisa dari lawan Jun langsung berkeringat dingin. Menatap Jun sedang menghajar salah satu dari komplotannya. Sebuah sistem muncul yang menyuruhnya menghabiskan seluruh murid dari sekte Springwater. Dengan begitu semangat Jun pun menghajar mereka satu persatu. Anggota sekte Springwater itu pun tak berkutik saat dihajat Jun. Di sini kita diperlihatkan Jun seperti iblis yang tanpa belas kasih membantai lawannya. Tetapi Lu berkata kepadanya mengapa tidak membunuhnya. Jun lantas menjawab untuk apa begitu kejam. Lalu Lu pun terdiam. Tiba-tiba muncul sister yang menyuruhnya untuk mendidik Lu. Di sini Jun terlihat jengkel kepada sistem tersebut. Kemudian Ju memilih untuk melakukan latih tanding bersama Lu. Kemudian Lu mengeluarkan pedang dengan tatapan mengerikan seperti iblis. Tetapi dengan mudahnya Jun menangkap pedang Lu dengan menggunakan 2 jari saja. Setelah melatih Lu mereka pun kembali berjalan lalu Jun mengecek sistem miliknya yang hanya mempunyai 10 poin kontribusi. Sedangkan Lu yang memperhatikan Jun. Melihat seperti orang gila. Dan di sini Jun membeli skill yaitu pil penyembuhan junior. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara dari semak-semak. Di situ mereka melihat seseorang manusia yang terletak lemas seperti dihajar seseorang ataupun binatang buas. Jun pun mengecek nafas orang tersebut ternyata dia sekarat. Jun pun mengeluarkan sebuah bola kecil dari sistemnya dan memberi orang tersebut. Dan tiba-tiba orang tersebut terbangun dari pingsannya. Dan tiba-tiba Jun tersenyum karena misinya selesai untuk penyembuhan junior. Dia pun berhayal akan menjadi kaya. Tanpa disadari orang yang dia sembuhkan itu sudah tidak ada di tempat itu. Jun dan Lu pun dibuat kesal oleh orang tersebut, padahal Jun mau merekrut orang tersebut untuk masuk ke sekte miliknya. Kemudian akhirnya sampai di sebuah desa di tengah hutan. Kemudian terdengar notifikasi sistem milik Jun yang memperlihatkan ada misi rahasia. Kita diperlihatkan Jun melawan seekor binatang yang sangat besar yang disangkanya tugas epik atau rahasia seperti itu. Pada saat ingin membuat tugas epik itu, tugas tersebut tidak terbuka tetapi memberikan informasi karena hanya tingkat tertentu yang bisa membuka tugas itu. Tiba-tiba pedang menamparkan mukanya yaitu adalah Lu yang memberitahu mereka sudah sampai di kota Qingyang. Jun baru menyadari bahwa mereka sudah sampai di suatu kota.
Dan tiba-tiba Jun berkata aku akan membangun sekteku lebih besar dari kota ini. Sontak para penduduk di sana langsung melihat ke Jun. Tak lama kemudian penduduk tersebut tertawa. Melihat tingkah Jun yang seperti itu. Seketika Jun pun dari awalnya sangat menjadi lesu mendengar cacian dan makian penduduk tersebut. Tetapi Lu sebagai murid satu-satunya dia menyemangati Jun. Dia pun mulai masuk ke kota tersebut. Dan di sini dia berkata bersiaplah dengan seranganku. Pada saat Jun masuk ke kota tersebut kita diperlihatkan banyak orang yang akan merekrut manusia untuk masuk ke sekte mereka. Di sini kita diperlihatkan para penduduk saling berdebat untuk mendapatkan murid agar masuk ke dalam sekte mereka. Dan tiba-tiba Jun langsung mendirikan sebuah payung di tengah-tengah mereka yang sedang berdebat. Mereka pun heran dengan tingkah laku Jun. Salah satu orang tersebut marah karena tiba-tiba Jun membangun tempat untuk merekrut muridnya di tengah-tengah tempatnya. Jun tidak ambil pusing, dia hanya melihat orang tersebut. Tiba-tiba dua orang yang sedang berdebat itu pun marah seketika dikarenakan Jun menghina mereka dengan sebutan botak hahaha. Tiba-tiba terdengar suara Li Qinyang dari keluarga Li, sontak pertengkaran di antara mereka berhenti dan menuju ke tempat suara itu. Di sini Li banyak dibicarakan oleh orang-orang di kota tersebut dan banyak yang ingin merekrutnya ke dalam sekte mereka. Di sini kita diperlihatkan tingkat akar spiritual mulai dari biasa sampai dewa. Akar spiritual ini dijelaskan sebagai tolak ukur dari kekuatan yang dimiliki seseorang. Di sini Li memiliki tingkat akar di posisi unggul. Melihat hal itu Jun langsung terlihat lesu karena dia mengira bahwa tingkat akar spiritualnya ada di posisi biasa. Dan seketika Jun pun merasa pernah bertemu Li di suatu tempat tapi dia lupa. Sedangkan Lu mengingatnya bahwasannya dia merupakan orang yang telah diselamatkan oleh Jun. Tiba-tiba seseorang sudah tua datang dan menawarkan Li untuk bergabung ke dalam sektenya yaitu Sekte Gunung Changshan yang merupakan sekte peringkat 5. Mendengar hal itu Jun langsung pesimis karena sekte dia berada di peringkat ke-9. Akan tetapi Li tiba-tiba mendatangi Jun dan menanyakan apakah kamu pemimpin sekte Ironborn. Melihat hal itu semua penduduk serta orang tua yang menawarkan sekte Gunung Changsang bingung atas tingkah laku Li. Kemudian dengan gagahnya Jun berbicara ya akulah pemimpin dari sekte Ironborn. Kita diperlihatkan dua orang yang sedang melihat ke Jun yang dihampiri oleh Li. Mereka heran mengapa Li meminta maaf kepada orang bodoh itu. Yang dimaksud mereka adalah Jun. Di sini kita diperlihatkan Li sedang meminta maaf kepada Jun karena kemarin tidak mengucapkan minta maaf kepada Jun karena sedang terburu-buru untuk balik ke rumah. Mendengar hal itu Jun tidak ambil pusing, dia mengatakan sudah melupakannya. Seketika Li meminta Jun untuk menceritakan kisah dari sekte Ironborn. Mendengar hal itu sontak kedua orang tadi mengatakan bahwa sekte Ironborn tidak punya sejarah yang hebat dan sampah. Mendengar hal itu Jun lantas marah dan menatapnya dengan tatapan iblis. Kemudian Jun pun mulai bercerita tentang sekte Ironborn bahwa sekte ini adalah sekte kuno dengan sejarah panjang. Mendengar hal itu Li menyuruh Jun untuk menceritakan lebih jelas. Jun pun melanjutkan ceritanya dan menanyakan Li apakah dia tahu tentang Laut Timur. Kemudian Li menjawab, ya, dia mengetahui bahwa di sana banyak terdapat binatang-binatang buas. Jun pun melanjutkan ya di sana terletak kota yang dinamakan Aolai, di sana terdapat dua gunung dan salah satunya bernama Ironborn. Di sini seperti Jun mengarang cerita untuk meyakinkan Li. Lanjut, kita diperlihatkan Jun yang mengenal pemimpin sekte Ironborn pertama adalah Sun Wukong. Mendengar hal itu penduduk di sana bertanya-tanya apakah itu benar. Dan terlihat seorang pria menjelaskan bahwa semua yang diceritakan Jun itu tidak benar. Pria itu nampak geram dan bertanya siapa Sun Wukong itu. Jun lantas menjawab dengan asal mula Sun Wukong yang terlahir dari batu. Di sini kita diperlihatkan pria itu marah karena tidak percaya apa yang diceritakan Jun. Lantas pria itu menyuruh Li untuk tidak bergabung ke sekte Ironborn. Kemudian Li bertanya kepada Jun, apakah keuntungan jika dia masuk ke dalam sekte Ironborn. Mendengar hal itu Jun terdiam dan berpikir. Di sini Jun meyakinkan Li dengan cara mengingat bahwa pil yang telah dikasih Jun membuatnya sembuh seketika. Di sini Li terdiam dan mengingatnya,
Dan di sini Jun menawarkan lagi yaitu jika dia ingin menjadi Martial Art Emperor maka bergabung ke dalam sekteku. Mendengar hal itu pria tadi pun terkejut, dia mengatakan bahwa Martial Art Emperor itu merupakan tingkat kultivasi tertinggi atau bisa disebut dewa. Tanpa basa-basi Lee, langsung menyatakan bahwa dia akan bergabung di Sekte Ironbone. Melihat hal itu penduduk di sana dibuat tak percaya. Tak lama kemudian muncullah sebuah sistem milik Jun yang menyatakan telah menyelesaikan tugas sampingan dan mendapatkan nilai kontribusi sebanyak 5 poin. Melihat hal itu pria tua tersebut keheranan karena Lee ingin bergabung dengan sekte sampah itu. Di sini Lee dengan gagahnya berkata bahwa dalam 3 tahun sektenya akan berkembang dengan pesat. Scene selanjutnya kita diperlihatkan pria tua tadi marah karena Lee bergabung dengan sekte Ironbone. Di sini dia mengeluarkan aura merah di tangannya. Melihat hal itu Lee langsung menghentikannya, dan dia berkata jangan menghancurkan sekte kita. Melihat seperti itu pria tua itu sangat kesal dengan tingkah laku Lee. Tiba-tiba seseorang datang yaitu ayahnya si Jun. Dan meminta maaf atas kelakuan anaknya. Di sini kita dikasih tahu bahwa mereka memanggil pria tua tersebut dengan sebutan tetua Ma. Melihat hal itu Lee pun merah kepada ayahnya karena tidak disetujui masuk ke dalam sekte Ironbone. Kemudian ayah Lee marah menghina dan mengancam bahwa kalau dia masuk ke dalam sekte Ironbone dia tidak akan menganggapnya anak lagi. Mendengar hal itu Lee pun seketika terdiam bingung, akan tetapi Jun menenangkannya. Melihat hal itu ayah Lee memberikan Jun tantangan yaitu untuk menguasai teknik pedang yaitu 9 gaya memanfaatkan pedang. Di sini juga diceritakan bahwa teknik ini hanya 8 saja yang bisa dikuasai dari beberapa orang mencobanya. Jika kau bisa menguasainya maka aku akan mengakuimu. Melihat hal itu Jun lantas semangat. Kemudian dia membuka sistem miliknya dan membeli mantra pengetahuan utama untuk meniru seni bela diri tadi. Scene selanjutnya nampak sebuah buku muncul di hadapan mereka. Tiba-tiba dia menutup buku tersebut dan di sini dia memulai pertunjukannya. Lalu dia meminta kepada Lu untuk memberikan pedangnya. Dan Jun pun memulai dengan tebasan pertama. Melihat hal itu ayah Lee dan tetua Ma sontak terkejut, kemudian Jun melanjutkannya. Di tengah-tengah dia melakukannya dia berkata bahwa ini terlalu lambat. Tiba-tiba tebasan sangat kuat menghantam tanah. Melihat hal itu ayah Lee dan tetua Ma terheran-heran. Tiba-tiba Jun terhenti. Kemudian tetua Ma menanyakan mengapa kau berhenti. Apakah kau belum mengasai gaya ke-9? Mendengar itu tiba-tiba aura keluar dari sekitar tubuh Jun yang dinamakan aura alam. Di sini tetua Ma terkejut karena Jun akan mengeluarkan gaya pedang alam yang sangat langka. Kemudian Jun menyuruh tetua Ma untuk menahan serangan miliknya. Ledakan besar pun terjadi. Tetua Ma terkejut dengan kekuatan Jun yang sangat besar. Kemudian dia berkata tidak diragukan lagi dia adalah Martial Art Apprentice. Sambil melihat tangan Jun yang berapi-api. Selanjutnya kita diperlihatkan tetua Ma yang berhasil menangkis serangan Jun. Melihat itu ayah Lee dan tetua Ma terkejut dan berkata itu bahkan melebihi gaya ke-9 dalam berpedang. Seketika tetua Ma memberi Jun hormat karena telah menguasai gaya berpedang dalam waktu 2 menit. Di sini tetua Ma meminta agar Jun memberitahu bagaimana cara meningkatkan kultivasi sampai ke tingkat 5, kemudian pada saat Jun berbicara kepada tetua Ma pria botak kamarin pun mencoba untuk menguping. Setelah memberitahu tetua Ma, dia pun terlihat bingung karena metode kultivasi yang diberikan oleh Jun. Melihat atraksi tadi banyak orang sekitar meminta Jun untuk memberi arahan kepada mereka karena Jun telah mengeluarkan kekuatannya. Melihat hal itu Jun sangat senang. Dari kejadian itu banyak sekali orang yang mendatangi sekte milik Jun bahkan ada yang akan membayarnya. Mereka pun sampai menunggu berjam-jam untuk mendapatkan saran dari Jun. Dan tiba-tiba ayah Lee mendatangi Jun untuk meminta solusi. Kemudian Jun memintanya membayarnya. Mendengar hal itu ayah Lee sangat kesal karena hanya dia yang diminta 1000 tael sedangkan orang lain hanya 100 tael. Tetapi karena dia ayahnya Lee maka Jun memberi diskon menjadi 1 tael saja. Mendengar itu sontak orang-orang di sana bingung. Dan mereka berlomba-lomba memasukkan anaknya ke dalam sekte Ironbone. Haha mata duitan sekali ya. Lanjut. Dan di sini mereka bertiga akan membuka perekrutan untuk menjadi murid. Scene selanjutnya Jun sangat serius dan giat menerima murid baru. Di sini dia teringat bahwa misi untuk merekrut murid sampai 100.000 berjalan sangat mudah sampai nilai kontribusi dan anggota sekte hampir selesai.
Tiba-tiba sistem berbunyi dan mengatakan bahwa anggota sudah penuh dan jika dia masih melanjutkan maka akan dikenakan hukuman. Kita pun dikasih tahu bahwasanya jika ingin menambah anggota maka murid yang sudah diterima harus menyelesaikan misi. Tiba-tiba seseorang datang. Dia berkata, kau yang sudah menghajar Sekte Water Spring, bagaimana aku akan membiarkanmu pergi. Dan kita dikasih tahu bahwa pria itu bernama Wei Yinu, kita panggil aja Yinu. Di sini pun orang-orang di sana banyak menceritakan tentang Yinu. Di sini Jun bertanya kepada Li mengapa sekte peringkat 9 ditakuti oleh banyak orang. Terus Li menjelaskan bahwa di dalam sekte mereka terdapat sekte dari Holy Spring. Di sini Yinu berlagak sombong dan menyuruh Jun meminta maaf kepadanya. Tiba-tiba sistem muncul yang menyatakan beri pelajaran tetua pembuat masalah. Jun pun melihat Yinu dengan aura biru yang menyeramkan. Di sini Li ingin mengingat Jun agar berhati-hati karena dia merupakan peringkat 12 akupuntur. Tetapi Jun menghiraukannya, dan mengajak Yinu untuk ke panggung. Sesampainya di panggung tiba-tiba Yinu sudah terkena tinju Jun dan Yinu membalasnya dengan pukulan di kepala Jun. Yinu pun mulai serius dan mengeluarkan aura birunya. Tiba-tiba pukulan datang mengenai lantai tetapi Jun dengan mudah menghindarinya. Pukulan kedua Lun datang akan tetapi Jun tanpa bergerak sedikit pun menahannya. Dan dia berkata apakah tetua Wei sudah serius. Scene selanjutnya Li terlihat khawatir kepada Jun tetapi Lu menenangkannya. Melihat tadi Jun tidak terluka karena terkena serangan Yinu, dia pun marah dan memukul membabi buta ke arah Jun. Di sini terlihat Jun tetap santai karena dia memasang mantra anti kerusakan. Sampai Yinu pun terheran-heran, oleh karena itu Yinu langsung mengeluarkan jurus andalannya. Di sini kita lihat terdapat aura kuning di tangan Yinu dan mengatakan bahwa jika kau mati itu akan sangat terhormat. Melihat hal itu Li mencoba memberitahu tentang efek serangan itu yang merupakan seni bela diri tingkat menengah. Serangan pun didatangkan ke hadapan Jun. Tetapi dengan mudah menamparkan serangan itu sampai gagal. Melihat hal itu Yinu pun heran karena serangannya mudah dipatahkan oleh Jun. Melihat hal itu Li pun terheran-heran. Kemudian Jun menantang Yinu untuk mengeluarkan teknik lainnya. Mendengar hal itu Yinu berdiam sebentar dan tiba-tiba dia berkata haha kehabisan. Seketika Yinu mengeluarkan pedang dari tangannya. Dan di situ bertulisan bahwa pedang itu ditempa oleh Master Fan. Di sini kita dikasih tahu bahwa Mas Fan merupakan orang penempa pedang terbaik di daratan bintang. Yinu berkata bahwa ini adalah kali pertamanya dia menunjukkan senjatanya di depan orang. Lalu Yinu menebaskan pedangnya terlihat aura karena tebasan pedangnya. Lalu Jun membuka sistemnya untuk membeli pedang dari sana. Tetapi tanpa basa-basi Yinu langsung menyerang Jun yang sedang mengecek pedangnya. Lalu Jun mencoba mengetes seberapa kuat pedang yang ia gunakan. Tidak disangka pedang Jun dapat memotong serang dari Yinu. Serta memotong pedang milik Yinu hingga patah dan serang Jun mengenai Yinu. Di sini rupanya efek serangan Jin sampai memotong tangan Yinu. Seketika Jun berkata dalam hati apakah aku berlebihan. Jun pun meninggalkan Yinu, dan mengajak dua muridnya untuk pergi. Melihat hal itu pria botak dua orang tadi terheran seberapa kuat sekte Ironbone. Kemudian pun mereka bertiga pergi dari kota tersebut. Dalam perjalanan Li meminta kepada Jun agar dia memperbolehkan pasangannya untuk masuk ke sektenya, kemudian mereka sedikit bercanda menanyakan pasanganmu itu pria atau wanita. Oke guys, sekian dulu untuk alur ceritanya. Jangan lupa subscribe and like guys, see you bye.